Bagaimana kita menang dalam pencobaan? Yang pertama kita harus punya kekuatan roh. Sudah terima ya itunya ya? Sudah, Bu. Sudah terima. Ya. Yang pertama adalah kita harus punya kekuatan roh. Di dalam Keluaran 17 ayat 10 sampai 11, lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang berpikir kemenangan itu soal misalnya saudara ya, uang atau soal koneksi. Tetapi ada yang namanya kekuatan roh. Pada waktu kita berdoa sungguh-sungguh, ada orang yang mendoakan kita, atau ada yang sungguh-sungguh mendidik kita, ada yang sungguh-sungguh saudara untuk membaca Alkitab setiap hari, sehingga firman ada di dalam hidupnya, maka itu adalah kekuatan roh. Saudara, kita lihat apa yang diceritakan tadi di Alkitab. Saudara, bagaimana Musa, saudara, pada waktu Musa mengangkat tangannya, maka tiba-tiba orang Israel, saudara, menang. Saudara, ada berapa kali dalam hidup, dalam pelayanan saya, saudara, saya melihat kekuatan dan kemenangan tidak ditentukan, saudara, oleh keadaan, tetapi ditentukan oleh kekuatan roh. Hari itu, saudara, KKR besar disiapkan. Tetapi, saudara, tiba-tiba hujan. Dan orang berkata, ini memang musim hujan. Tidak ada yang bisa menghentikan hujan. Saudara, dan hari itu, saudara, saya bersyukur ada pendoa-pendoa yang ajaib. Saudara, mereka mulai doa dan puasa. Dan mereka mulai menjalani daerah itu. Memutari, saudara. Dan mereka seperti menggaris, saudara, daerah itu dengan anggur. Dan pada waktu itu tiba-tiba hujan, saudara, sangat keras. Tetapi yang aneh, persis di daerah yang diputari dengan anggur, tidak ada hujan setetes pun. Saudara, itu adalah kekuatan roh. Dan pada waktu kita tahu ada kekuatan roh di dalam hidup kita, atau kita ditopang oleh orang-orang yang punya kekuatan roh, maka apapun masalah pencobaan, kita akan lebih dari pemenang. Saudara, saya bersyukur Bapak Ibu walaupun di rumah tetap berdoa, tetap menyembah, tetap berpuasa, tetap deklarasi, itu adalah membangun kekuatan roh. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, adalah ketepatan. Di 2 Samuel 5 ayat 23-25, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak bukit pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin. Lalu mulai dari Geba sampai dekat Geser terjadi kemenangan besar. Saudara, Daud ini sudah biasa perang. Saudara bisa bayangkan, saudara, dia raja, dia berkali-kali menang, dia lebih daripada seorang pahlawan. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, dan pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan langkah-langkah dalam ketepatan. Saudara, Tuhan bilang jangan maju aja, ngawur, tetapi harus melingkar. Saudara, dan pada waktu dia melingkar, terjadilah keajaiban. Saudara, di mana tiba-tiba saudara Tuhan memukul kalah. Waktunya pun dia harus menunggu. Saudara, dan pada waktu dia menunggu dengan tepat, kapan harus bergerak, kapan harus memukul, kapan saudara harus berperang, maka kemenangan besar menjadi bagian Daud. Saudara, ada banyak orang berpikir dia hebat. Ada banyak orang berpikir kalau soal kerja, kalau soal menikah, kalau soal makan, kalau soal bisnis, dia bisa tentukan sendiri. Tetapi saudara, ada orang yang seperti Daud, dalam apapun bertanya kepada Tuhan dan melakukan dalam ketepatan. Dan kalau saudara melakukan ini dalam ketepatan, maka saudara percaya, saudara akan melihat kemenangan besar. Seperti apa yang dialami saudara oleh Daud. Saudara, ketepatan memegang peranan penting. Saudara, hari itu saya mesti pergi pelayanan.
Dan tiba-tiba Tuhan berkata, berangkat pagi-pagi sekali. Saudara dan saya berpikir, buat apa? Saya biasa pelayanan ke Surabaya dan saya lebih suka pas. Saudara, saya berangkat misalnya dengan pesawat yang jam 9, berarti saya cuma perlu berangkat dari rumah saya jam 5. Tapi kalau saya berangkat dari jam 6, maka berarti saya harus berangkat dari jam 3 pagi. Saudara, dan hari itu saya khotbah sore. Jadi saya berpikir buat apa pagi-pagi. Tapi Tuhan bilang berangkat paling pagi. Saudara, dan ujungnya saya belajar taat. Saya berangkat paling pagi. Saya berangkat dari Jakarta jam 5:30 sampai di Surabaya jam 7. Saudara, begitu mendarat, saudara, tiba-tiba telepon masuk dan semua masuk. Dan mereka semua berkata, kamu di mana? Bagaimana? Saya bilang, ada apa? Saudara, ternyata komputer di saudara Soekarno-Hatta pada waktu itu down, saudara. Dan semua pesawat delay. Saudara, ada yang di-delay sampai 3 jam, 5 jam. Bahkan ada yang ditunda besok paginya. Saudara, dan kekacauan di pesawat, kekacauan di airport, di mana-mana, saudara. Saudara, sekali lagi, hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau hari itu, saudara, saya tidak berangkat, pagi-pagi sekali, maka saya tidak bisa berangkat. Saya akan kehilangan, saudara, di mana saya harus memimpin KKR. Saudara, ada banyak hal. Hari itu ada seorang datang dan dia berkata, Bu, anak saya bermasalah. Saudara, dan anaknya tidak mau sekolah. Saudara, anaknya ini, saudara, nilainya turun dengan sangat banyak. Saudara, dan dia berkata, anak saya ini kena narkoba mungkin. Anak saya ini mungkin pacaran. Saudara, dan waktu saya berdoa, Tuhan cuma bilang begini, ada masalah dengan rambutnya. Saudara, dan saya berkata, Tuhan bilang ada masalah dengan rambutmu. Saudara, dan kemudian saudara, dia buka. Saudara, ternyata saya tidak tahu kenapa. Anak ini masih sangat muda, tapi mengalami kerontokan rambut. Saudara, dan juga rambutnya berubah warna. Saudara, dan dia malu, dia nggak pede, dia pusing dengan rambutnya. Saudara, dan ujungnya dia tidak mau sekolah. Saudara, dia merasa dia sudah seperti orang tua. Saudara, dia merasa bahwa dia jelek. Padahal ini soal biasa, soal rambut yang rontok. Atau mungkin karena kena sesuatu, saya tidak tahu. Atau karena dia mungkin terlalu banyak berenang, saya tidak tahu. Tetapi saudara, hari itu Tuhan bilang, nah itu bukan masalah besar. Saudara, dan singkat cerita, ibunya bawa saudara ke dokter kulit. Dan kemudian semuanya berubah menjadi baik. Saudara, kadang-kadang kita berpikir sangat jauh dan berbeda. Kadang-kadang semua masalah saudara bisa jadi tabarut. Saudara, orang tua marah. Kemudian saudara, mereka saling saudara melukai antara orang tua dan anak. Padahal kalau kita ada dalam ketepatan, maka semuanya akan berbeda. Saudara, kalau kita belajar mengerti anak kita, sehingga kita bereaksi tepat. Pada waktu mereka mengeluh, saudara, kita tidak menghakimi. Tapi kita dengar aja. Saudara, bereaksi benar. Pada waktu suami kita mungkin rugi, kita tidak marah, saudara. Tetapi kita menghiburnya. Saudara, maka tiba-tiba kemenangan akan terjadi. Saya berharap setiap kita bereaksi tepat. Bereaksi tepat artinya berdoa dengan tepat. Saudara, artinya juga saudara ya belajar mendengarkan Tuhan. Dan kita akan melihat kemenangan dalam setiap keadaan. Saudara, kita lihat yang ketiga adalah karakter. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediaman serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu. Pada hari ini, oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicara, menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan tinggal bersama-sama engkau pada malam ini. Dan ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Saudara bisa bayangkan, Daud adalah raja. Dia diancam oleh Yoab. Dia dimaki-maki. Saudara, hari itu dia baru kehilangan Absalom anaknya. Saudara, dia baru mengalami pemberontakan. Dia begitu letih. Saudara, tetapi hari itu dia tidak membalas Yoab. Dia tidak marah. Saudara, dia keluar.
Dia menyapa rakyat. Dia senyum. Saudara bayangkan kondisinya. Daud bisa berkata betapa kurang ajarnya Yoab. Saudara, Daud bisa memaki-maki Yoab. Daud bisa hari itu saudara berontak dan kemudian kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan membiarkan anaknya meninggal. Saudara, ada banyak hal bisa terjadi. Kalau karakter kita tidak benar. Seandainya hari itu Daud bereaksi yang berbeda. Saudara, mungkin terjadi perang, saudara. Mungkin hari itu terjadi, saudara. Di mana Yoab membawa lari, saudara. Banyak pasukannya dan membelot. Saudara, mungkin terjadi. Di mana Yoab dibunuh karena emosi Daud. Saudara, apapun kita tidak pernah tahu. Tetapi hari itu Daud memilih diam. Daud memilih melakukan apa yang dikatakan Yoab. Daud memilih saudara untuk belajar percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak membalas. Dan kita tahu Daud adalah orang yang ada di hatinya Tuhan. Tuhan memberkati begitu rupa. Tuhan menuntun begitu rupa. Tuhan memberikan semua yang terbaik dalam hidupnya. Saudara, karena apa? Karena Daud punya karakter ilahi. Karena Daud sebagai seorang yang sangat rendah hati. Saudara, Daud selalu saudara sabar menunggu Tuhan. Saudara, Daud selalu merendahkan diri. Saudara, karakter sangat menentukan. Hari itu saudara, saya melihat bagaimana ada dua orang. Ada dua orang dari Cina, saudara. Dan mereka belajar di Mahanaim. Saudara, dan yang satu setiap kali dia bicara dan ditertawakan, dia marah. Dia diam dan dia pergi. Saudara, dan dalam waktu setahun, anak ini, saudara, tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Saudara, dia tertinggal mata pelajaran. Dia tidak punya teman. Saudara, dia begitu kesepian. Dan dia akhirnya memutuskan kembali ke Cina. Dan gagal, saudara. Dan dia merasa Indonesia adalah negeri yang paling mengerikan. Saudara, tetapi yang satu temannya. Saudara, sama-sama datang dari Cina. Saudara, ikut orang tuanya. Dari orang tua yang berbeda. Saudara, dan dia bersyukur ada kesempatan. Setiap kali dia ngomong aneh, ditertawakan, dia ikut tertawa. Saudara, dan dia menganggukkan kepala sedalam-dalamnya. Dan dia bilang, please, tolong bantu saya. Ajari saya, ajari saya. Saudaranya, dalam waktu sebulan, semua orang mencintainya. Saudara, semua orang memberikan dia makan, memberikan dia tas, baju. Saudara, dan begitu banyak orang yang saudara membantu pelajarannya, membantu caranya berbicara. Saudara, hanya butuh 3 bulan dia fasih bahasa Indonesia. Saudara, dia punya segudang teman. Saudara, hidupnya berubah ketemu Tuhan. Dan dia begitu bahagia. Dia tidak mau kembali ke Cina. Dia begitu bersyukur. Tuhan memberikan dia kesempatan untuk lepas dari negara sana. Lepas dari komunis. Lepas dari segala macam hal. Saudara, dan dia begitu bahagia. Sekali lagi, kenapa bisa berbeda? Kenapa yang satu mengatakan Indonesia negara yang parah, jahat, dan sebagainya. Dan dia memilih kembali. Saudara, sedangkan yang satu sampai hari ini hidupnya sukses. Saudara, dia berdagang. Dia sungguh-sungguh jadi seseorang yang sangat berhasil. Kenapa? Karakter. Karakter menentukan. Karakter membuat semuanya berbeda. Saya berdoa, saudara. Biarlah kita belajar untuk menghadapi hidup ini dengan karakter yang sangat-sangat sabar. Biar kita tenang. Biar kita belajar. Biar kita jadi saksi Tuhan lewat karakter kita. Saudara, yang selanjutnya adalah tahu siapa dirimu. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lalu berkatalah Daud kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan kemudian segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, kita lihat Daud tahu siapa dirinya. Dia tahu dia bukan anak kecil. Dia bukan hanya sekedar saudara gembala, tetapi dia tahu dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah umat pilihannya. Dia akan dibela Tuhan, biji matanya. Saudara, sehingga dia tidak takut kepada Goliat. Dia tidak takut, saudara, kepada ancaman orang Filistin. Dia tahu Tuhan ada di pihaknya. Saudara, dan banyak orang Kristen tidak tahu siapa dirinya. Saudara, sehingga pada waktu iblis datang, dia begitu ketakutan. Pada waktu masalah datang, dia begitu takut dan mulai hutang kiri kanan dengan saudara pinjol. Saudara, jangan, dan sangat-sangat saya peringatkan, jangan terlibat dalam pinjaman online. Saudara, pinjaman online memang kelihatannya sangat gampang, tetapi bunganya itu mencekik dan menghabiskan. Saudara, bayangkan bunganya yang paling rendah, saudara. 20% per minggu. Saudara, itu yang paling rendah. Saudara, ada yang 40% per minggu. Saudara, itu nggak make sense. Karena saudara tahu pinjaman dari bank saja, saudara, yang rata-rata itu cuma 8% per tahun. Saudara, tetapi ada banyak orang begitu terjebak. Saudara bisa pakai yang lain. Saudara bisa pakai yang normal. Saudara, ya, pinjaman rumah gadai. Saudara, dengan bunga yang relatif normal. Saudara, relatif saudara 6% per tahun. Saudara, 8% per tahun. Itu normal. Tetapi saudara, tidak normal dengan pinjaman online atau rentenir yang 20% yang paling rendah per minggu. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti dan menangkap ini. Jangan ada satu orang pun, saudara, mereka tidak berhitung. Mereka tidak tahu siapa dirinya. Dan mereka dengan mudah dimakan oleh segala macam reklame. Ditipu, saudara, dengan segala macam, saudara. Hari-hari ini tipuan-tipuan uang. Saudara, dan saya berdoa, ayo kenali diri kita. Kita ini anak Tuhan. Kita pasti dijagai Tuhan. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya heran kadang-kadang ada banyak orang, saudara. Saudara, HP masih bagus, beli lagi. Saudara, kemudian beli, saudara, kamera. Saya bingung, ada orang beli sepeda harganya 20, saudara, juta. Saudara, saya berkata, buat apa? Kalau saudara memang sudah sangat diberkati, oke. Tetapi kalau hidup kita hari-hari ini, saudara, sedang mengalami banyak hal, mari belajar bijak. Mari belajar bijak. Saudara, bahkan suami saya, saudara, seringkali kami suka goda, saudara, ya. Saya berkata, kenapa kita tidak mau makan di kafe atau di Starbucks atau di kopi-kopi yang seperti itu? Karena kami satu keluarga suka kopi. Saudara, dan suami saya bilang, saya bukan tidak bisa bayar, tapi hati saya yang tidak bisa bayar. Saudara, dan saya bilang, kenapa? Dia berkata, buat saya ada banyak orang miskin. Kalau kita bisa makan dan bikin kopi di rumah, dengan harga 5.000, kita sudah mendapat kopi yang enak. Kenapa kita mesti beli kopi yang di tempat-tempat kafe-kafe dengan harga 60.000? Saudara, ada banyak orang yang tidak berpikir. Saudara, mungkin saudara kalau menyeduh teh di rumah, saudara bisa hampir tidak ada harganya, 1.000 pun tak sampai. Tetapi kalau saudara minum teh di kafe, saudara, maka satu gelas teh, saudara, bisa sampai 20.000. Saudara, dan banyak orang berpikir, nggak apa-apalah, saudara, sekali-sekali. Tapi kalau sekali-sekali terus-menerus, itu akan menjadi banyak. Saudara, dan mereka tidak tahu siapa dirinya dengan keterbatasan keuangan. Saudara, mereka berfoya-foya dan mereka sama sekali tidak sadar mereka terjerat oleh hutang. Saudara, saya mau belajar, ayo hidup bijaksana dalam segala hal. Supaya kita ini menjadi contoh dan teladan.
Kita tahu siapa diri kita. Kita diberkati Tuhan luar biasa. Kita hidup karena anugerah. Tapi kita juga harus tahu bagaimana mengendalikan uang. Bagaimana memakai uang dengan cara yang bijak. Saudara teruskan. Saudara yang selanjutnya untuk menang dari pencobaan adalah skill. Mazmur 144 ayat 1. Lalu Daud berkata, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudara, Tuhan mengajar dan Tuhan juga melatih kita. Saudara, seandainya Daud itu tidak bisa melempar ali-alian, maka Goliat juga tidak akan jatuh. Saudara, dia berlatih. Alkitab berkata, Daud sangat ahli. Saudara, tapi Daud tidak hanya berlatih, saudara, untuk gunakan ali-alian. Alkitab berkata seluruh Israel mendengar suaranya yang merdu. Seluruh saudara dan orang pemimpin perang yang sangat ajaib. Menghitung segala sesuatu. Mengatur strategi. Saudara, ini skill. Ada banyak orang tidak pernah mau belajar. Saudara, hari itu ada orang datang ke tempat saya dan dia mau buka restoran. Saya tanya, Bu, mau restoran apa? Steak. Saya berkata, oke, coba Ibu bikinkan saya ya satu steak yang terenak lah. Saudara, dan pada waktu keluar saya kaget. Saya rasakan itu bukan steak, saudara, empal. Saudara, keras, bumbunya juga bumbu Indonesia, salah. Saudara, dan saya bilang, Bu, ini nggak bisa begini, ini bukan steak. Saya berkata cara gorengnya salah, cara milih dagingnya salah, motongnya salah, dan semuanya salah. Saudara dan ibu ini berkata, tapi kalau saya biasa steak begini dan semua orang bilang enak. Saudara, ya orang sungkan. Saudara, dan dia tetap ngotot bahwa itu oke. Saudara, dan kemudian singkat cerita dia buka. Hanya dalam 3 bulan tutup, bangkrut. Saudara, ya pasti. Saudara, ada satu lagi. Hari itu dia bermodalkan 500 juta. Saudara, dia panggil koki. Dia buka restoran. Tapi saya berkata, nggak bisa. Saudara bisa punya koki. Tapi saudara harus punya reklame. Saudara harus tahu bagaimana sekitar itu, seberapa kemampuannya. Saudara harus punya manajemen. Saudara harus punya yang namanya, saudara ya, keterampilan untuk berbisnis. Saudara, dan dia berkata, bisa gampang. Saudara, cuma 6 bulan. Dan tutup, habis. 500 juta hilang lenyap, tak berbekas. Saudara, kenapa? Karena ada banyak orang, saudara, tidak punya skill. Mereka tidak punya skill untuk saudara bisnis. Saudara, mereka tidak punya skill, saudara, untuk melihat tempat. Dia tidak bisa menempatkan diri dengan benar. Jangan salahkan Tuhan. Mari kita belajar. Saudara, dia pengen dipakai Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Tapi saudara, dia tidak musiknya parah. Nyanyi fals. Saudara, bagaimana? Saudara, sekali lagi skill juga adalah bagian penting. Dan terakhir, Tuhan berjalan di depanmu. Saudara, ayatnya bilang, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuan mendahului engkau. Sehingga binatang-binatang menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het dari depanmu. Saudara, ada begitu banyak, saudara. Orang yang berjalan lebih cepat dari Tuhan. Saudara, dia menentukan kawin kapan. Dia menentukan kerja di mana. Dia pergi, saudara, ke luar negeri. Dan dia tidak tanya Tuhan. Dan saudara, Tuhan bilang, biarkan Tuhan di depan kita. Tuhan membuka jalan. Tuhan, saudara, menguatkan. Tuhan melindungi. Dan saudara dan saya akan lihat bahwa Tuhan yang kita sembah
akan membuat semua perjalanan kita luar biasa. Saya berdoa setiap kita, saudara menangkap yang ilahi. Setiap kita, saudara jadi menang di atas segala pencobaan. Dan kita mau belajar bagaimana saudara menang dengan cara kekuatan roh, dengan cara karakter, skill, saudara. Dan saya percaya saudara semuanya akan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Hamba berdoa buat mereka yang sedang ada dalam masalah, Tuhan. Hamba percaya Engkau berikan semua yang tadi kami bahas. Dan Engkau jadikan mereka lebih dari pemenang. Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau berikan mereka kesabaran karakter Kristus. Hikmat, ketepatan, suara Tuhan. Supaya mereka semua menang atas pencobaan. Tuhan, kami percaya Engkau mau kami bahagia. Engkau mau kami diberkati. Engkau mau kami disembuhkan. Belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk menangkap hatimu. Taat, tepat, dan selalu jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.